Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata wal hidayah fi qulubil mu'minin wa huwa ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang Jumat Masjid Syuhada ketinggian Dangun-Dangun yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang sangat mulia ini, Khatib hendak menceritakan kepada kita semua bagaimana Allah memberikan perumpamaan kepada kita terhadap dua makhluk hidup yang saling bertentangan dalam sifat dan karakternya di dunia ini. Dua perumpamaan itu, yang satu bernama lebah, yang kedua bernama lalat. Kita sudah sama-sama tahu bahwasanya lebah salah satu makhluk yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu juga dengan lalat. Lebah mempunyai sifat mencari, menghisap dan memakan yang bagus-bagus, yang manis-manis, atau sarinya dari bunga-bunga. Apakah itu bunga yang ada di taman, bunganya padi, bunganya pohon. Yang seluruhnya bagus-bagus itu dimakan, dihisap oleh lebah, kemudian diproses di badannya yang kecil itu menjadi sebuah madu. Maka madu itu menjadi alat kesehatan, menjadi sumber kesehatan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Kita manusia apabila sering mengkonsumsi madu, insya Allah kita akan terhindar dari beberapa penyakit. Selanjutnya lalat mempunyai karakter yang terbalik. Kalau lebah suka yang bagus-bagus, tetapi lalat justru suka yang kotor-kotor. Lalat suka yang busuk-busuk, suka yang berbau, suka yang tidak baik, suka bangkai. Itulah sifat lalat. Meskipun lalat dikasih makanan yang enak, lalat tidak akan pernah memakannya. Jangankan memakan, menciumin saja lalat tidak mau. Ini ada makanan yang lezat,
ikan bakar yang lezat, tetapi ini ada bangkai busuk, disodorkan makanan yang lezat, maka lalat akan tetap terbang ke bangkai yang busuk. Dia hidup dari bangkai ke bangkai, dia hidup dari tempat yang busuk ke tempat yang busuk lainnya. Itu adalah dua makhluk, atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan insek. Dua makhluk serangga yang diciptakan oleh Allah. Kenapa Allah menyebutnya ini dalam Al-Quran, dan kenapa Allah menciptakan dua karakter yang berbeda di atas dunia ini? Sesungguhnya ini adalah untuk kita. Afala ta'qilun. Kenapa kita tidak mempergunakan akal kita, pikiran kita, untuk menjadikan contoh dalam kehidupan lalat ini? Oh, benar. Kalau lalat itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk yang busuk-busuk, bangkai busuk, ikan busuk, ayam busuk, manusia busuk, kambing busuk. Memang sudah ditakdirkan habitatnya begitu. Dan benar kalau lebah itu ditakdirkan untuk yang harum-harum, yang manis-manis, bunga harum, semuanya yang sifatnya harum dan baik itu ditakdirkan lebah untuk mengisapnya. Tetapi kita ingat, kita ditakdirkan oleh Allah bukan untuk seperti lalat. Kita ditakdirkan oleh Allah ketika kita terpancar ke muka bumi ini, terlahir di muka bumi ini, kita ibaratnya seperti kain putih. Anak yang baru lahir itu suci bersih, seperti kain putih. Maka perjalanan hidupnya lah, pendidikannya lah, orang tuanya lah, lingkungannya lah, yang akan menjadikan dia, apakah dia menjadi lalat atau menjadi lebah setelah dia dewasa. Maka begitulah kehidupan kita, bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Kita pilih hidup seperti lalat atau kita memilih hidup seperti lebah. Itu tergantung kepada kita. Berbeda dengan lebah, berbeda dengan lalat. Lebah itu memang sudah ditakdirkan seperti itu. Mau diberi dia yang busuk, dia akan tetap lari kepada bunga-bunga yang baik-baik. Lalat mau diberi yang bagus, tetap akan lari kepada jelek-jelek. Tetapi ini diberikan perumpamaan kepada manusia, bahwasanya ada dua sifat kontra, maka kitalah yang memilihnya. Pilih hidup seperti lalat atau pilih hidup seperti lebah. Maka diingatkan kita oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukat, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Artinya Allah sudah melarang kita supaya kita jangan jadi lalat. Ila tahlukat, jangan jatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan, kehancuran, kebusukan, kebobrokan. Apabila kita sudah jatuh ke dalam kebinasaan, maka diingatkan lagi oleh Allah, ma akna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat kepada kita apa-apa yang ada pada kita dan apa-apa yang kita usahakan di atas dunia ini. Ma akna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat, bapak-bapak sidang Jumat, apabila kita sudah menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan, menjadikan diri kita seperti lalat yang selalu memandang orang negatif, yang selalu memandang orang jelek,
yang suka menghasut, yang suka memfitnah, yang suka mengadu domba, yang lebih suka memakan makanan yang haram ketimbang makanan yang halal. Ila tahlukat. Kenapa kita harus jatuhkan diri kita ke dalam binasaan? Kita tidak ditakdirkan seperti lalat. Kita tidak ditakdirkan seperti lebah. Kita orang putih, maka kitalah yang menjadikan diri kita seperti lebah, yang bermanfaat untuk orang lain, yang berguna untuk orang lain, yang bisa menjadi obat untuk orang lain, yang bisa menjadi penenang untuk orang lain. Manusia, kata Allah, yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain seperti lebah. Yang paling banyak memberikan arti kepada orang lain seperti lebah. Yang paling banyak memberikan makna kepada orang lain seperti lebah. Oh, rajin kita ibadah, rajin kita puasa, rajin kita zikir, sholat tengah malam. Itu baru untuk diri kita. Tetapi Allah lebih mencintai orang-orang yang bisa memberikan manfaat, kesehatan, ketenangan, kebahagiaan untuk orang lain. Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bukan seperti lalat yang mendatangkan penyakit kepada orang lain. Dimanapun dia hinggap, dia bawa penyakit. Dimanapun dia tinggal, dia bawa penyakit. Dengan siapapun dia duduk, dia bawa penyakit. Apa penyakit yang dia bawa? Bukan TBC, bukan paru-paru, tapi bisa sirik, adu domba, bisa pindah, macam-macam. Bapak-bapak sidang Jumat, maka pilihan hidup itu terletak kepada kita. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, perumpamaan lalat dan lebah itu menjadi pedoman hidup kita hendaknya untuk masa-masa berikutnya. Janganlah kita memilih hidup seperti lalat yang suka busuk-busuk, yang suka mencari kesalahan orang lain, yang suka menjelek-jelekkan orang lain, yang suka sombong, yang suka angkuh. Tetapi hidup seperti lebah yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain, dan kita tidak menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan seperti lalat yang akhirnya hidup kita tidak berguna. Ma'akna anhu maluhu wa ma kasaba. Harta kita juga tidak berguna, pangkat tidak akan ada gunanya. Seluruh yang kita usahakan di dunia ini tidak akan ada gunanya apabila kita jatuh ke dalam kebinasaan, menjadikan diri kita seperti lalat. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, pilihan itu ada pada diri kita. Makanya innallaha la yughayyiru ma fi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pilihan itu tidak akan pernah berubah kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. Ingatkan kita kepada Allah. Pilihan itu tidak akan pernah berubah. Diri kita tidak akan bisa berubah kalau keinginan lu kuat tidak bisa berubahnya. Maka ada buku yang sangat terkenal, Attitudes, The Positive Thinking, A Big Thinking. Positive thinking itu adalah lebah. Negative thinking itu adalah lalat. Siapa yang bisa berhasil menerjemahkan lalat dan lebah ini ke dalam satu buku sehingga menjadi buku yang terkenal di dunia? Namanya adalah Dale Carnegie. Dia bukan seorang Islam, tetapi dia adalah seorang Kristen murni. Tetapi dia berhasil menerjemahkan lalat dan lebah ke dalam suatu buku bestseller menjadi laris di dunia. Tetapi kita hidup dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak memetik Al-Quran, tetapi kita dilahirkan dalam Al-Quran, untuk hidup dalam Al-Quran, untuk berpedoman dalam Al-Quran. Kenapa kita kok fanatik dengan buku bestseller Dale Carnegie, seorang berkebangsaan Inggris, yang berjudul Positive Thinking?
and negative thinking. Kutipan dari Al-Quran itu kok. Ada dalam Al-Quran kita. Kok kita harus mencarinya, mengaguminya? Kagumi Al-Quran kita. Supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lainnya. Demikian saja Bapak-Bapak sidang Jumat rahimakumullah. Semoga perbandingan ini lalat dan lebah menjadikan kita mendapatkan pilihan yang terbaik, yaitu menjadi lebah selama hidup di atas dunia ini. Faktabiru ya ulil albab.